Apakah dengan hasil survei ini lalu membuat kandidat-kandidat yang lain itu ketar-ketir gitu ya, lari terbirit-birit? Saya kira tidak ya. Halo, salam jumpa kembali sahabat Vloba Murata TV dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Jumpa lagi di channel Vloba Murata TV. Dan kali ini kita berada di segmen berita dari Vloba Murata. Oke, sahabat Vloba Murata TV sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita dari Kabupaten Sika yang ditulis oleh salah satu media online namanya Lentera Pos pada tanggal 15 Juli 2024. Judul beritanya adalah Gong Pilkada Sika 2024, beredar hasil survei Carta Politika, Robi Idong unggul jauh. Wah, luar biasa ya. Oke, sahabat Vloba Murata TV sekalian dimanapun Anda berada, memang hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei namanya Carta Politika ya, di dalam berita ini dikatakan bahwa survei diselenggarakan pada tanggal 18 Juni sampai 22 Juni ya, melibatkan sampel sekitar 400 dan tersebar di 21 kecamatan ya kalau tidak salah. Oke. Sahabat Vloba Murata TV sekalian, di dalam hasil survei itu memang menunjukkan bahwa hasil yang luar biasa ya, seperti judul berita ini ya. Robi Idong ya sebagai salah satu kandidat calon Bupati Sika yang juga merupakan mantan bupati atau boleh dikatakan petahana ya, karena dia sudah pernah memimpin dan akan bertarung lagi di periode kedua ya. Angka yang cukup bagus ya. Robi Idong unggul jauh dari kandidat-kandidat yang lain. Ya, itu soal keterpilihan atau soal elektabilitas sebagai calon bupati gitu ya. Robi Idong pun unggul sebagai survei ini juga meneliti tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan sebelumnya, yaitu kinerja pemerintahan Robi Idong. Robi Idong bersama Romanus Woga. Dan hasilnya sekira luar biasa ya. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Sika selama 5 tahun berlalu itu adalah 71,0%. Ini angka yang luar biasa ya. Dan yang tidak puas itu hanya 28,0% gitu ya. Ini saya kira luar biasa. Jadi selama ini kan kita melihat bahwa ada banyak serangan ya, ada banyak serangan yang dilakukan yang ditujukan kepada pemerintahan Robi Idong gitu ya. Tetapi kok hasil survei ini justru berbanding terbalik gitu ya. Jadi serangan-serangan selama ini ternyata tidak signifikan gitu ya. Pengaruhnya tidak signifikan. Oke. Pada serangan-serangan selama ini saya menyimpulkan ya, saya mempelajari di beberapa media dan saya menyimpulkan ada tiga narasi besar yang dibangun untuk menyerang Robi Idong. Yang pertama adalah Robi Idong dianggap sebagai pemimpin yang arogan dan congkak atau sombong gitu ya. Kemudian yang kedua, narasi yang kedua adalah Robi Idong dianggap gagal melaksanakan janji kampanye gitu ya. Kemudian yang ketiga, Robi Idong dianggap memiliki manajemen proyek yang sangat buruk gitu ya. Itu adalah tiga narasi besar yang dipakai selama ini sebagai narasi untuk menyerang Robi Idong lah, kira-kira begitu. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa hasil survei justru menunjukkan hasil yang berbeda. Serangan dilakukan bertubi-tubi, tetapi kok hasil menunjukkan yang pertama, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Robi Idong selama 5 tahun berlalu bagus ya, 71,0% itu angka yang bagus sekali. Kemudian yang kedua adalah tingkat elektabilitas Robi Idong sebagai kandidat calon bupati 2024-2029 juga cukup bagus, unggul jauh dari kandidat-kandidat lain gitu ya. Jadi ini saya kira sangat menarik untuk kita kaji gitu ya. Oke, sahabat Vloba Murata TV sekalian, saya kira memang
apa namanya, wajar ya kalau Robi Idong memiliki tingkat popularitas, kemudian tingkat elektabilitas yang tinggi ya. Yang pertama tentu dia adalah mantan bupati ya. Kemudian saya kira kebijakan-kebijakan dia ada yang bagus ya. Ada beberapa program yang tingkat kepuasan masyarakat itu sangat tinggi. Ya katakanlah di sini program pendidikan itu tingkat kepuasan masyarakat itu 64%. Yang tidak puas itu hanya 34%, yang tidak menjawab itu 2%, gitu ya. Ini dari hasil survei Carta Politika ya. Kemudian kesehatan. Kesehatan itu yang puas 70%, yang tidak puas itu 29%, dan yang tidak menjawab atau tidak tahu itu 1%. Kemudian yang berikutnya adalah pertanian, tidak puas 41%, yang puas 54%. Yang tidak tahu tidak jawab 5%. Kemudian yang berikut adalah perikanan, yang tidak puas 38%, yang puas 45%. Lalu yang tidak tahu tidak jawab 17%, cukup tinggi ya. Oke, kemudian yang berikut adalah pelayanan publik, yang tidak puas 41%, yang puas 51%. Kemudian yang berikut yang berikut ini adalah program-program di mana tingkat ketidakpuasan cukup tinggi ya. Yaitu yang pertama adalah program ekonomi. Tingkat ketidakpuasan masyarakat itu 67%, dan yang puas hanya 30%. Yang tidak tahu atau tidak jawab itu 4%. Kemudian yang kedua, bidang infrastruktur, jalan raya, jembatan, dan bangunan-bangunan publik lainnya, itu yang tidak puas 57%, yang puas hanya 40%, dan yang tidak tahu tidak jawab 3%. Lalu yang berikut yang terakhir adalah bidang hukum ya, penanganan hukum dan masalah korupsi. Yang tidak puas 55%, dan yang puas hanya 37%. Dan yang tidak tahu atau tidak jawab 3% ya. Jadi dari kinerja pemerintahan secara umum, saya kira hanya 3 bidang ya, 3 bidang yang memang tingkat kepuasan publik itu sangat rendah ya, sangat rendah. Tetapi sebagian besar bidang yang lain itu tingkat kepuasannya cukup tinggi, cukup lumayan lah gitu ya. Oke, sahabat Loba Merata TV sekalian, jadi saya kira alasan-alasan yang pertama tingkat kepuasan terhadap kinerja Robi Idong inilah yang menunjukkan sehingga memberikan dampak terhadap elektabilitas ya, untuk Robi Idong melaju lagi di periode kedua sebagai kandidat calon Bupati Sika gitu ya. Itu alasan pertama. Terus alasan kedua, sahabat Loba Merata TV sekalian, saya melihat bahwa Robi Idong ini memiliki kemampuan komunikasi interpersonal yang cukup bagus, yang sangat efektif gitu. Katakanlah kepedulian Robi Idong terhadap masyarakat gitu ya. Robi Idong sering hadir dalam acara duka maupun acara suka masyarakat ya. Pesta-pesta, kalau istilah orang mau mere adalah pesta-pesta baik dan pesta tidak baik gitu ya. Pesta-pesta baik ya orang acara sambut baru, nikah dan sebagainya. Kalau pesta-pesta yang kurang baik itu katakanlah acara kedukaan dan sebagainya. Robi Idong mungkin sering melakukan itu, sering hadir dalam acara tersebut, sehingga itu pun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat elektabilitas, tingkat kesukaan masyarakat, tingkat popularitasnya masih sangat tinggi. Kemudian yang contoh yang berikut adalah Robi Idong itu selalu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat kecil, seluruh masyarakat ya, baik yang ekonomi menengah ke atas maupun ekonomi menengah ke bawah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara Robi Idong membuka pintu rumahnya, baik rumah dinas maupun rumah pribadi, di mana kalau tidak salah itu hampir setiap hari ya, setiap hari itu dari pagi dan sore gitu ya, itu ada masyarakat yang datang berkunjung ke rumah dinas ya, untuk menyampaikan keluh kesah ya, untuk menyampaikan permohonan dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya kira ini sangat efektif sekali ya. Mungkin ada masyarakat yang datang dengan tujuan untuk supaya masalahnya diselesaikan, namun mungkin
dalam pertemuan itu masalahnya tidak terselesaikan. Tetapi karena pertemuan itu, karena Robi Idong duduk bersama, mendengarkan, berdiskusi bersama, itu yang menjadi salah satu hal yang menarik ya. Orang tidak akan pernah melupakannya gitu ya. Jadi walaupun serangan begitu bertubi-tubi, serangan begitu beruntun, begitu masif, tapi masyarakat membentengi diri dengan bagaimana kepedulian Robi Idong terhadap mereka. Jadi saya kira hal-hal ini yang membuat Robi Idong begitu kuat, begitu kokoh ya, berdasarkan hasil survei Carta Politika yang dilakukan pada tanggal 18 sampai 22 Juni ya. Jadi ini kita bicara berdasarkan hasil survei, oke? Ya, oke. Sahabat Floba Murata TV sekalian, apakah dengan hasil survei ini lalu membuat kandidat-kandidat yang lain itu ketar-ketir gitu ya, lari terbirit-birit? Saya kira tidak ya. Jadi saya kira walaupun hasil survei ini secara umum ya, secara umum Robi Idong unggul jauh dari kandidat-kandidat yang lain, tetapi setelah saya mempelajari hasil survei ini, saya kira ada beberapa celah yang mungkin menjadi kelemahan Robi Idong gitu ya. Yang pertama adalah di antara kinerja pemerintahan tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 program pemerintah yang tingkat kepuasannya masih rendah. Yaitu yang pertama bidang ekonomi. Bidang ekonomi ini berkaitan dengan harga sembako yang mahal atau harga komoditi yang tidak baik atau tidak adil buat petani-petani, atau harga berobat yang mahal bagi mereka yang belum tercover di BPJS dan sebagainya, atau harga pendidikan yang mahal dan sebagainya. Ini tingkat ketidakpuasan itu 67%. Ini sangat besar, sangat tinggi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur terkait dengan pembangunan jalan raya, jembatan, kemudian misalnya rumah sakit dan sebagainya. Ini tingkat ketidakpuasan itu 57%. Ini menjadi celah gitu ya. Kemudian yang berikut adalah penanganan hukum, masalah korupsi dan sebagainya. Tingkat ketidakpuasannya 55%. Ini celah. Jadi ini saya kira prospek yang bagus untuk kandidat-kandidat lain supaya bisa mengambil hati rakyat gitu ya. Lalu yang berikut, walaupun ada beberapa bidang yang tingkat kepuasannya lebih tinggi, tetapi saya kira perbedaannya tidak terlalu jauh. Katakanlah bidang pertanian. Bidang pertanian itu tingkat ketidakpuasan itu 41% dan tingkat kepuasan itu hanya 54%. Ini saya kira perbedaan tidak terlalu jauh, dan supaya kita ketahui bersama bahwa bidang pertanian, masyarakat Kabupaten Sika itu hampir 75% penduduknya berprofesi sebagai petani. Artinya apa? Artinya pemilih di Kabupaten Sika lebih didominasi oleh mereka yang berprofesi sebagai petani. Angka 41% yang tidak puas ini adalah angka yang luar biasa ya, sangat membantu bagi kandidat-kandidat lain untuk menentukan atau menyusun strategi, kira-kira begitu ya. Kemudian yang berikut adalah katakanlah bidang perikanan. Bidang perikanan, masyarakat Kabupaten Sika yang berprofesi sebagai nelayan yang bekerja di laut itu adalah profesi terbesar kedua ya setelah pertanian. Jadi ini angka 38% yang tidak puas, ini angka yang cukup tinggi. Kemudian ya saya kira itu. Jadi ada banyak celah, masih ada celah bagi pemimpin atau kandidat-kandidat lain untuk bisa mengambil hati rakyat ya. Kemudian celah yang berikut adalah sahabat Floba Murata TV sekalian. Ternyata walaupun tingkat elektabilitas Robi Idong tinggi sekali ya, jauh melampaui calon-calon lain, ternyata hasil survei ini menunjukkan bahwa kemantapan pemilih ini masih rendah. Ya, baru 50% yang mantap. Yang 46%-nya belum mantap. Artinya apa? Artinya masih bisa digoyang, masih bisa dipengaruhi. Oke, sekarang bagaimana alasannya kenapa mereka ini bisa berubah? Ya,
hasil survei juga menunjukkan mereka berubah jikalau ada 75,5% itu menjawab bahwa mereka akan berubah jika visi dan misi program kerja yang ditawarkan lebih menarik. 75% loh, itu angka yang besar sekali. Kemudian berubah karena lingkungan, pengaruh keluarga dan sebagainya itu hanya 9,2. Kemudian pengaruh partai itu hanya 2,7, kecil. Kemudian pengaruh pejabat yang dukung calon tertentu itu juga hanya 2,2%. Oke, sahabat Pulau Pemerintah TV sekalian, jadi saya kira peluang bagi kandidat-kandidat lain untuk mengejar ketertinggalan ya, berdasarkan hasil survei ini, kandidat-kandidat lain itu tertinggal jauh dari Robi Idong ya, cukup jauh. Jadi, tetapi optimis lah bahwa ada peluang, ada celah untuk mengejar ketertinggalan ya. Saya kira dalam waktu-waktu ke depan dinamika akan terus terjadi sehingga kalau pemimpin cerdas, pemimpin kreatif, calon pemimpin cerdas, calon pemimpin kreatif, dia akan melakukan kerja-kerja politik yang luar biasa. Dan saya kira pertarungan ini akan menarik untuk kita tonton, untuk kita saksikan di tanggal 27 November nanti. Oke, mantap. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa untuk kasih komentar ya, kasih kritik atau saran di kolom komentar channel ini. Oke, mantap.